Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Cari HP idaman masih bingung? Ayo kita bahas HP ini sama-sama. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Realme GT2 Pro, flagship dari Realme yang aku udah pegang selama 1 bulan. Dari awal tuh sebenarnya aku udah kesel duluan ya sama smartphone ini. Bukan karena HP-nya jelek, tapi pelayanan realme.com-nya yang lumayan ngecewain dan bikin aku tuh kapok buat beli di sana. Banyak juga ya yang kesel karena sistem PO di web resmi mereka tuh justru lebih lama dari e-commerce dan ngalamin delay yang bisa dibilang ini lama banget. Aku aja tuh sampai cancel order di web dan order ulang di Shopee-nya. Ya, proses kembaliin duitnya pun juga cukup lama, terhitung tuh sampai 30 hari dan baru kemarin itu duitnya masuk ke rekeningku lagi. Tapi ya udahlah, HP-nya sekarang udah ada di tanganku dan aku mau ceritain apa aja nih alasan kalian wajib beli smartphone yang satu ini. Oke, yang pertama ini dari soal harganya. Smartphone terbaik dari Realme ini itu bisa kalian tebus dengan harga di bawah 10 juta. Dan di harga segini kalian tuh bisa dapetin sebuah smartphone yang bisa diandelin di segala hal. Jelas sulit ya buat sebuah brand mikirin smartphone apa yang mau mereka buat dengan neken budget tapi tetap kasih sesuatu yang menarik. Sesuatu yang bisa nyaingin kompetitor lah yang punya harga jauh di atasnya. Dan aku rasa tepat banget nih Realme kasih harga di bawah 10 juta. Target pasar jelas lebih banyak dan tentu aja price to performance people itu bakalan ngelirik smartphone yang satu ini. Yang kedua tentu aja soal desainnya, hal yang paling ditonjolin ya sama Realme. Ya kalian udah pada tahu lah ya kalau Realme GT2 Pro ini pakai material campuran kertas untuk warna putihnya ini. Dibilang keren ya lumayan, cuma menurutku ini nggak sepremium itu. Ini bisa kita coret-coret layaknya kertas beneran ya, cuma nggak akan basah terus hancur juga ketika kena air. Menurutku ini desainnya terbilang cukup unik dan keren juga buat dipamerin, mantap. Hal ketiga yang jadi alasan kalian wajib beli smartphone ini itu ada di bagian layarnya. Yap, LTPO AMOLED 2K, 1 miliar warna, refresh rate 120Hz, kecerahan layar 1400 nits, proteksinya Corning Gorilla Glass Victus pula, dan apalagi yang kurang? Semua udah Realme kasih jor-joran di sini. Layar dengan spesifikasi terbaik ada di smartphone ini. Ibarat hal yang paling sering kita lihat lah dari sebuah smartphone itu udah juara, nggak ada lawan. Mau dipakai nonton, main sosmed, atau kegiatan sehari-hari yang kerjanya mantengin layar, ini tuh udah bisa bikin kita senyum-senyum sendiri dengan kualitas layarnya ini. Paling ada satu hal sih yang bikin HP ini kerasa kurang premium. Yap, nggak ada melengkang-melengkungnya, jadinya nih HP tuh kerasa biasa aja ketika orang lihat. Jujur aja curve screen itu masih jadi nilai tersendiri ya buat layar sebuah smartphone. Mau sebagus apapun layarnya, kalau nggak melengkung ya bakal kurang kerasa premium. Cuma itu preferensiku aja ya. Kalau kalian lebih suka dengan yang flat, berarti ya Realme GT2 Pro ini udah perfect banget buat kalian. Alasan keempat yang bikin HP ini wajib buat kalian beli itu ada di kameranya. Buat smartphone di bawah harga 10 juta, aku bisa bilang Realme GT2 Pro ini adalah salah satu yang terbaik. Secara kualitas ini udah bisa bersaing lah dengan flagship brand lain yang punya harga belasan juta. Dynamic range ini kerasa luas, detailnya bagus, saturasinya agak terlalu tinggi, cuma masih enak juga ya buat dilihat dan bikin hasil fotonya tuh nggak perlu diedit lagi dan udah bisa langsung dipost ke sosial media. Untuk low light detailnya ini agak berkurang ya dan itu wajar. Tapi hasilnya ini masih enak buat dinikmatin kok karena masih bagus juga buat dikonsumsi. Oh ya, ngomong-ngomong setup kameranya begini ya. Nggak ada lensa telefoto yang diganti ke microscope lens. Entah apa ya yang ada di pikiran orang Realme lebih milih microscope lens ketimbang telephoto lens. Padahal di kehidupan nyata lensa ini tuh jarang banget kepake.
Ya meskipun begitu hasilnya lumayan oke sih, cuma bisa muasin rasa penasaran kita tanpa fungsi yang lebih. Oke, ini Realme GT2 Pro direkam dengan resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini ketika dipakai jalan. Kayaknya di sini OIS dan EIS bekerja dengan sangat baik ya. Aku lihat di preview sih hasilnya cakep. Oke, kalau ini 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Ngomong-ngomong, untuk perekaman video 4K nya bisa sampai 60 ya, Full HD 60, 4K 60, dan 8K 24 fps. Oke, kalau ini perekaman kamera depan 1080p 30 fps dari Realme GT2 Pro. Hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Di bagian sebelah sana itu terang banget ya. Oke. Ini ngomong-ngomong siang jam 12 sih, makanya bagian sana tuh kelihatan terik banget. Dan kalau di layar sih aku lihatnya sekarang putih banget ya. Tapi gimana menurut kalian buat hasilnya? Kita pakai jalan lagi. Oke sih, kamera depannya juga tetap cukup stabil kalau aku lihat di previewnya. Oke, mungkin gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, alasan kelima Realme GT2 Pro ini bagus buat kalian beli itu ada di sisi performanya. Secara spek smartphone ini di atas kertas udah mumpuni banget. Chipsetnya ini Snapdragon 8 Gen 1, RAM-nya 12GB, internalnya 256GB, baterainya 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 65W. Spek kayak gini tuh udah the best banget lah buat tahun 2022. Performanya buat dipakai ngegame juga kenceng dan jadi salah satu smartphone yang suhunya itu tetap adem ketika dipakai main game lama-lama. Secara overall, performanya ini udah bisa lah menuin kebutuhan kita sebagai pengguna. Baik yang pakainya ini cuma buat kerjaan-kerjaan ringan sampai yang berat-berat, si Realme GT2 Pro ini masih sanggup. Nah lanjut nih, alasan terakhir buat ngelengkapin kenapa Realme GT2 Pro ini bagus buat kalian beli itu ada di fitur-fiturnya yang lumayan lengkap. Buat smartphone di bawah 10 juta, Realme GT2 Pro ini ngebawa banyak fitur yang lumayan banyak ya, dan rata-rata itu berguna. Misal kayak speakernya yang udah stereo, ada NFC, fingerprintnya in display, terus ada gyroscope buat menunjang main game, dan ada splash resistant juga. Ya meskipun nggak water resistance, tapi splash resistant aja ini udah lumayan cukup buat melindungi lah ketika smartphone ini terkena cipratan air. Dan aku rasa sebagai smartphone flagship, fitur-fitur yang dikasih Realme GT2 Pro ini berguna banget ya buat kebutuhan sehari-hari. Intinya 5 hal yang aku share tadi harusnya itu udah cukup lah ya menggambarkan kalau smartphone ini itu bisa banget jadi pilihan kalian yang cari smartphone flagship under 10 juta. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.